A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala al-mufassir rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa amadana bi asrarih. Wa idh faraqna bikumul bahra فأنجيناكم وأورقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون Wadhkuru, dan ingatlah kalian, ketika itu farokna, kami, aku Allah, memecahkan, falakna, memecahkan, bikum, disebabkan kalian, bisababikum, yaitu dengan sebab ingin menolong kalian, memecahkan al-bahrah, terhadap lautan. Kan Bani Israil dikejar-kejar oleh Fir'aun dan tentaranya, oleh rezim Fir'aun, lari, kemudian laut itu dipecah oleh Allah untuk bisa menyeberang. Hatta dakhaltumu, hingga kalian dapat menyeberangi, menyeberangi terhadap al-bahr, karena sudah dipecah menjadi dua. Haribina, dalam keadaan lari, min aduikum, dari musuh kalian, lari min aduikum, dari musuh kalian. Fa'anjainakum, kemudian kami ataupun aku Allah menyelamatkan kum, terhadap kalian. Jadi ini ya masuk dalam kategori peristiwa yang difirmankan oleh Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsah ahlal bait wal muradu Muhammad wa aluh walaqad karramna bani Adam, al murad Adam wa banuhu. Jadi kalau dalam ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsah ahlal bait, yang dimaksud adalah Muhammad dan keluarganya. Tapi kalau ayat walaqad karramna bani Adam, aku, kata Allah, memberikan kemuliaan kepada Bani Adam, kepada manusia. Al-muradu, yang dimaksud adalah Adam wa banuhu, Nabi Adam dan keturunannya. Ini kan manusia, keturunan Adam, diselamatkan oleh Allah dari rezim yang zalim, yang otoriter. Fa'anjaina, maka kami, aku Allah, menyelamatkan kum, terhadap kalian, minal gharaqi, dari tenggelam. Jadi Bani Israil selamat dari tenggelam di tengah laut, karena lautnya dipecah. Dan wa auraqna, dan kami ataupun aku Allah menenggelamkan ala Fir'auna, terhadap keluarga Fir'aun, karena keluarga Fir'aun ikut masuk juga. Setelah Bani Israil lepas dari laut, sudah memasuki darat, maka dan ahli Fir'aun masih ada di tengah laut, lautnya dikembalikan lagi, akhirnya tenggelam semuanya. Laut yang dipecah itu dikembalikan lagi seperti semula. Wa auraqna, dan kami ataupun aku Allah menenggelamkan ala Fir'auna, terhadap keluarga Fir'aun, qaumahu, yakni kaumnya Fir'aun, ma'ahu, sekaligus bersama dengan Fir'aun. Wa antum, sedangkan bermula kalian, tanzuruna, ialah melihat apa yang Allah nampakkan kepada kalian Bani Israil, yaitu ilam tibaqil bahri, terhadap bisa difungsikannya lautan sebagai lintasan untuk lari dari musuh. Alaihim, atas Bani Israil ini. Wa idh wa'adna, dan juga, jadi ini yang patut disyukuri, banyak nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil, yang patut disyukuri oleh Bani Israil dan Yahudi keturunannya sekarang itu, harus berterima kasih kepada Allah. Wa idh wa'adna, dan juga peristiwa ketika itu, di saat aku membuat perjanjian, ya, bi'alfin, dengan 1000 perjanjian, waduniha, dan di bawah alf, ya, kurang lebih 1000 perjanjian, menjanjikan Musa kepada Musa. Musa berkhidmah pada waktu itu, berkhidmah, menyatu dengan Allah, ngajilah, bertirakat, arba'inah, selama 40 lailatan, malam, selama 40 malam. Setelah Musa ba'dang qidaiha, ya, setelah Musa menyelesaikan khidmah 40 malam, menyatu dengan Allah,
wa wa'adna Musa 30 lailah wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbi 40 lailah. Itu ini terjadi itu di bulan Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini bulan kejadiannya itu terjadi di bulan Dzulqa'dah, 30 hari, 1 bulan penuh bulan Dzulqa'dah ditambah 10 hari bulan Dzulhijjah. Setelah menyelesaikan tirakat itu selama 40 hari 40 malam, nu'ti, aku berikan, kata Allah, kami ataupun aku Allah memberikan terhadap Musa indang qidaiha, setelah sempurna 40 hari 40 malam, apa yang Allah berikan? At-Tauratah, yaitu kitab Taurat. Tujuannya lita'malu, agar kalian Bani Israel sebagai santrinya Musa dapat mengamalkan biha, terhadap isi Taurat itu. Jadi Musa biar mempunyai bahan untuk mengajar, memberikan ilmu kepada santrinya, yaitu Bani Israel. Suruh baca kitab Taurat itu. Kemudian tiba-tiba di saat Musa menjalani proses khidmah 40 hari 40 malam itu kan, itu tirakat kan. Di saat Musa pergi menuju itu, Bani Israel ditinggal oleh Musa. Tiba-tiba di belakang, summat takhattum, kemudian kalian Bani Israel membuat al-ijlah, patung yang berbentuk apa? Anak sapi. Alladzi al-ijl, patung saghah yang telah mencetak terhadap alladzi lakum, untuk kalian Bani Israel, as-Samiri. Siapa? Yaitu Musa as-Samiri. Patung ini digagas oleh as-Samiri, dibuat oleh as-Samiri ilahan, agar nanti dijadikan Tuhan sesembahan oleh Bani Israel. Jadi Musa mondok 40 hari, ternyata di belakang membuat patung ijl. Yang membuat, yang menggagas adalah as-Samiri. Siapa ini Musa as-Samiri? Ini dibuat bimba'dihi, dari setelah pemberangkatannya Isa khidmah selama 40 hari 40 malam, meninggalkan santrinya Bani Israel. Ai ba'da dhahabi, yakni setelah kepergiannya Musa ila mi'adina, untuk menyatu, untuk apa? Mengaji kepada Allah, menerima wahyu. Siapa as-Samiri ini? Sama as-Samiri namanya Musa juga, makanya disebut Musa as-Samiri. Wa kana ibna zinan, dia ini Musa as-Samiri adalah anak zina. Waladathu ummuhu fil jabal, oleh ibunya dulu dilahirkan di atas gunung. Jadi Musa as-Samiri ini lahir di atas gunung, bukan lahir di tengah-tengah pemukiman kaum, di tengah-tengah Bani Israel, bukan. Tapi sengaja oleh ibunya dilahirkan di atas gunung. Kenapa? Namanya anak zina. Kalau lahir di rumahnya di tengah-tengah masyarakat, takut dibully nanti, takut dihina. Hanya dilahirkan di atas gunung. Kemudian watarokathu, ditinggal oleh ibunya. Setelah ibunya melahirkan bayi as-Samiri, ditinggal di atas gunung itu, bayi itu tidak dirawat. Kenapa? Khaufan li khaufihi min qaumiha, karena takut kepada kaumnya itu, takut dibully, takut apa. Hanya bayi Musa as-Samiri ditinggal di atas gunung oleh ibunya. Akhirnya farabbahu Jibrilun, bayi as-Samiri itu diasuh, dirawat oleh Jibril, oleh malaikat Jibril. Wa kana yuskihi min usbu'ihi labanan, bayi Musa as-Samiri ini disuapi susu, dikasih air susu, ngedot lah istilahnya oleh Jibril, dikasih air susu itu keluar dari jari jemarinya Jibril. Jadi bayi Musa as-Samiri meminum susu melalui jari jemarinya Jibril, malaikat Jibril. Jadi jadi dia tahu Jibril itu siapa. Bahkan wa ya'rifu anna athar hafirin farasu Jibril. Dia Musa as-Samiri tahu bahwa bekas-bekas kuku kuda yang ada di sekitar gunung tempat as-Samiri itu dilahirkan, itu adalah bekas kuku kudanya Jibril. Konon idza wudi'a ala mayyitin Yahya, ketika bekas kuku kuda Jibril itu diletakkan di atas mayit, di atas orang yang telah meninggal, maka dia akan hidup, maka si mayat itu akan hidup lagi. Dari situ Musa as-Samiri sombong, merasa dirinya adalah manusia, makhluk yang dekat dengan malaikat Allah, punya kesaktian yang luar biasa. Akhirnya fasta'aru halyan minhum, dia meminjam perhiasan tetangganya setelah dewasa ini ya. Setelah dewasa Musa as-Samiri meminjam perhiasan tetangganya Bani Israel untuk dibuat apa? Wasaghahu ijlan, agar nanti tujuannya perhiasan-perhiasan itu disatukan untuk dibuat ijl, patung yang berbentuk anak sapi,
wudi'at turab fi anfihi wa famihi. Mulut dari patung ijel itu diletakkanlah tanah di mulut patung ijel itu dan juga di hidungnya. Fasor lahu khawa, dan tiba-tiba patung ijel itu juga berbunyi sebagaimana anak sapi, bisa berbunyi. Akhirnya disembahlah itu oleh As-Samiri patung ijel itu dan oleh banyak dari kalangan Bani Israel, karena kiainya pada waktu itu, gurunya yaitu Musa alaihissalam sedang tirakat 40 hari 40 malam. Jadi vakum guru, vakum kiai. Hanya di Bani Israel dididik oleh As-Samiri ini. Hanya menyembah patung. Jadi wa kana As-Samiri munafiqan min Bani Israel. Musa As-Samiri adalah orang munafik dari kalangan Bani Israel. Jadi fa'afu ala ibadatihi jami'a. Hampir semua Bani Israel itu ikut Musa As-Samiri menyembah ijel. Illa 12 alfa, kecuali kurang lebih 12.000 Bani Israel yang tetap istiqomah menyembah Allah dan tidak mau mengikuti ajakannya As-Samiri. Wa antum zalimuna wa antum, dan bermula kalian. Jadi ada syairnya itu. Apa perbedaan Musa As-Samiri dengan Musa Nabiullah? Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafir wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu kafir Fir'aunu mursal. Fa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafir wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursal. Musa yang dirawat, adapun Musa yang dirawat, yang diasuh oleh Jibril tiba-tiba menjadi kafir, Musa As-Samiri. Wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursal. Musa yang pada saat bayinya dirawat oleh keluarga Fir'aun tiba-tiba ia menjadi utusan. Wa Musa alladhi rabbahu Jibrilu kafir wa Musa alladhi rabbahu Fir'aunu mursal. Wa antum, dan bermula kalian zalimuna, ialah beberapa orang yang zalim. Kenapa dikategorikan zalim Bani Israel yang mengikuti As-Samiri ini? Kenapa? Bittikhadhihi, disebabkan menciptakan ijel itu, patung sesembahan yang berbentuk anak sapi. Disebut zalim liwat ikum karena kalian telah meletakkan al-ibadatah, terhadap ritual ibadah, fi ghairi mahalliha, di selain tempatnya al-ibadah. Ibadah diletakkan bukan pada tempatnya. Sebetulnya kan ibadah itu menyembah Allah. Kenapa menyembah patung? Summa afauna, kemudian aku Allah mengampuni mengampuni kalian. Mahauna, aku Allah menghapus dzunubakum, terhadap beberapa dosa kalian, mimba didzalikal ittikhadhi, dari setelah peristiwa membuat patung ijel tersebut. Jadi masih diampuni oleh Allah mereka ini, As-Samiri dengan pengikutnya. Tujuan Allah adalah la'allakum, siapa tahu dengan harapan kalian tashkuruna, akan mensyukuri nikmatana, terhadap nikmatku alaikum yang telah diberikan atas kalian. Luar biasa Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Diampuni masih oleh Allah. Jadi Yahudi sekarang, keturunan Bani Israel, mereka harus bersyukur banyak nikmat yang Allah berikan kepada nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka nakal-nakal dulu. Wa idh ataina Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Dan ketika itu juga kami ataupun aku Allah mendatangkan Musa, terhadap Musa, al-kitabah, yaitu Allah mendatangkan kitab, at-Taurat, yakni Taurat, wal furqanah, yakni kitab yang memisahkan antara hak dan batil, atau tafsirin. Ini wal furqan wawunya waw atof tapi atof tafsir. Jadi maknanya al-furqan adalah maknanya al-kitab. Ayil fariqah, yakni kitab yang memisahkan bainal haqqi, antara kebenaran, wal batili, dan kebatilan, wal halali, dan antara yang halal, wal harami, dan yang haram. Tujuannya la'allakum, siapa tahu nanti kalian tahtadunah, mendapatkan petunjuk hidayah, bihi, dengan alkitab ini, sehingga mendapatkan petunjuk minad dhalali, dari kesesatan. Wa dan ketika itu juga berkata Musa berkata liqaumihi, kepada kaumnya, alladzina qaum abadu, yang telah menyembah al-ijlah, terhadap patung ijel, gagasannya ataupun yang dibuat oleh As-Samiri itu. Musa berkata kepada mereka, kepada pengikutnya As-Samiri, ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, kata Musa, zalamtum, telah berbuat zalim, anfusakum, terhadap beberapa diri kalian. Kalian itu sebetulnya menzolimi
diri kalian sendiri, kata Musa, kepada kaumnya, kepada pengikut As-Samiri. Zalim kepada dirinya sendiri. Bittikhadhikum, dengan proses kalian menciptakan al-ijlah terhadap patung ijl, menjadikannya ilahan, sebagai Tuhan. Fatubu, kata Musa, bertobatlah kalian, kembalilah kalian. Bertobatlah kalian ila bari'ikum, kembalilah kepada zat yang telah menciptakan segala sesuatu ala ghairi misalin sabikin. Kembalilah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian. Faktulu, jadi ay khaliqikum, kembalilah kalian kepada zat yang menciptakan kalian. Min ibadatihi, jauh dari menyembah ijl, jauhilah dari menyembah ijl tersebut, kembalilah kepada bari'ikum ay khaliqikum, kepada Allah. Faktulu, maka perangilah anfusakum, beberapa nafsu kalian, beberapa diri kalian. Ay liyaqtulal bari'uh, jadi yakni hendaknya orang yang bebas dari perbuatan syirik tersebut, perbuatan murtad tersebut, hendaknya lah minkum, dari kalian, memerangi al-mujrimah terhadap sebagian dari kalian yang berbuat dosa. Jadi diperintah oleh Allah Bani Israel yang bersih dari kemurtatan itu untuk memerangi, memberikan teguran kepada sebagian Bani Israel yang melakukan praktek kemurtatan tersebut, praktek riddah menjadi pengikut As-Samiri. Zalikum, hal itu, al-qatlu, yakni perang itu, adalah khairun, adalah yang terbaik, lakum, bagi kalian, inda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Jadi fawaffaqah, maka Allah memberikan taufikum terhadap kalian, lifi'li dzalika, untuk melakukan tugas itu, yang kemudian wa arsalah, dan Allah akan mengirimkan alaikum, atas kalian, sahabatan, terhadap awan sauda yang berwarna hitam, awan hitam, li'alla yubsirah, ba'dukum, agar sebagian dari kalian tidak bisa melihat ba'dan, terhadap sebagian yang lain. Fayarhamuhu, maka kemudian kalau kalian tidak dikirim sahabah sauda tersebut, nanti sebagian dari kalian akan mengasihi terhadap sebagian yang lain itu, dan tidak jadi perang nanti, tidak jadi memberikan teguran nanti, malah kasihan, gak tega. Maka Allah kirimkan sahabah sauda, awan hitam. Jadi perangnya itu perang brutal, lu gak lihat wajah, itu gak lihat orang, perang di kondisi gelap gulita. Akhirnya hatta kutilah, hingga terbunuhlah, minkum, dari kalian, nahu sab'ina alfan, kurang lebih 70.000 dari pengikut Musa As-Samiri yang terbunuh pada waktu itu. Karena yang bersih dari riddah diperintah oleh Allah untuk memerangi mereka yang tidak mengikuti Musa As-Samiri. Jadi apa? Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubat alaikum, atas kalian, qabla taubatikum, setelah taubatnya kalian. Innahu, sesungguhnya Allah huwa tawwabu, ialah zat yang sangat menerima taubat, ar-rahimu, yang menyayangi, ar-rahimu, dan yang menyayangi. Kemudian waqad kharajtum wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallah jahratan. Ini peristiwa Musa As-Samiri dengan beberapa pengikutnya, apa yang ia lakukan setelah kepergiannya Musa untuk ngajilah, untuk tirakat mondok selama 40 hari 40 malam. Semoga kita bisa mengambil ibrah dari kisah ini, kita dapat hikmah yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.